Namaskar. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Kannada yang berjudul Agnyata Vasi. Film ini dibintangi aktor sandalwood bernama Ranggayana Raghu. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Govin adalah polisi, Anand adalah anak buah Govin, Srinivas adalah orang kaya di desa, Rohit adalah pemuda desa yang sangat menyukai komputer. Suatu hari di sebuah desa terpencil di dekat hutan, hiduplah seorang polisi bernama Govin. Govin mempunyai istri dan seorang putri. Terlihat Govin sedang memasak untuk memperingati 25 tahun kematian ibundanya. Govin memasak sembari merenung. Anak buah Govin bernama Anand datang ke rumah Govin. Anand datang untuk memberikan beberapa bahan masakan kepada Govin. Govin memerintahkan Anand untuk makan di rumah Govin siang nanti. Anand patuh dan menurut saja. Setelah memberikan bahan masakan, Anand mengambil mobil dinas polisi di rumah Govin. Anand lalu kembali ke kantor polisi. Ayam peliharaan Govin berdiri di atas kap mobil dan ikut ke kantor polisi. 2 jam kemudian, seusai memasak, Govin pergi ke gudang untuk mencari foto mendiang sang ibu. Govin sangat merindukan sang ibu. Setelah menemukan foto sang ibu, Govin meletakkan seporsi makanan di halaman dekat bukit. Govin lalu berdoa untuk mendiang sang ibu. Tak lama kemudian, seekor burung datang dan memakan makanan itu. Govin menganggap burung itu adalah perwakilan dari arwah mendiang sang ibu. Govin menangis dan mengatakan, "Ibu, aku merasa kesepian. Aku sangat merindukanmu." Govin lalu pulang dan menyajikan makanan kepada Anand dan beberapa orang lainnya. Setelah makan, mereka semua kembali pulang. Govin senang bisa memberikan makanan untuk memperingati 25 tahun kematian sang ibu. Govin lalu duduk dan melihat foto-foto masa kecilnya bersama sang ibu. Pagi hari, Chandran dan istrinya mempersiapkan barang-barang anak pertamanya yang akan kuliah di luar kota. Anak kedua mereka bernama Rohit tidak mau kuliah. Rohit ingin belajar sendiri di rumah. Rohit ingin mempelajari lebih dalam tentang komputer karena Rohit sangat menyukai komputer. Chandran lalu mengantar abang Rohit ke terminal. Di dalam mobil, abang Rohit meminta sang ayah agar membelikan Rohit komputer karena Rohit sangat menginginkan komputer. Setelah mempertimbangkan saran anaknya, Chandran membelikan Rohit sebuah komputer. Beberapa hari kemudian, komputer Rohit tiba di kantor pos. Seorang juragan kaya di desa itu bernama Srinivas pergi ke kantor pos untuk mengurus sesuatu. Secara tidak sengaja, Srinivas melihat kotak komputer Rohit. Srinivas tidak suka melihat komputer itu. Srinivas sangat membenci komputer karena gara-gara komputer, anaknya bernama Arun kuliah di luar negeri. Sejak itu, Arun tidak pernah kembali ke desa. Srinivas menganggap komputer adalah pemisah antara dirinya dengan putranya. Srinivas kesal dan kembali pulang. Rohit mengambil komputer itu dan memasangnya di kamar. Rohit senang karena akhirnya bisa memiliki komputer. Setelah memiliki komputer, Rohit menjalani kesehariannya dengan penuh senyuman. Rohit terus memperdalam ilmu tentang komputer. Beberapa hari kemudian, adik ipar Govin datang ke rumah Govin. Ia mengobrol dengan sang kakak. Adik ipar Govin kuliah di luar kota, karena itulah adik ipar Govin jarang pulang. Adik ipar Govin kemudian mengobrol dengan Govin. Melihat kedatangan adik iparnya, Govin merindukan 2 adiknya yang jarang pulang karena kuliah di luar kota. Besok pagi, keluarga Govin berkunjung ke rumah Chandran. Selama ini, Govin dan Chandran berteman baik. Govin memberi buah nangka dari kebunnya kepada Chandran. Ketika Govin dan Chandran mengobrol, adik ipar Govin melihat komputer Rohit. Adik ipar Govin meminjam komputer Rohit sejenak untuk mengirim email. Akhirnya, Rohit mendapatkan ide bisnis.
Rohit akan menyediakan jasa mengirim surat melalui email. Dengan cepat, jasa Rohit laris digunakan warga desa. Rohit mendapatkan upah dari kirim-mengirim surat melalui email. Warga desa senang karena bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara mereka di luar kota dengan cepat. Dalam waktu singkat, Rohit menjadi terkenal di desa. Mulai sekarang, semua orang menggunakan jasa Rohit untuk mengirim informasi. Arun yang mengetahui jasa Rohit menghubungi Rohit melalui email. Meskipun berada di satu desa, mereka berdua tidak kenal dekat. Namun, berkat adanya email, Arun dan Rohit menjadi dekat dan sering mengobrol. Arun meminta tolong Rohit untuk menengok Srinivas sang ayah karena sejak Arun kuliah di luar negeri, Srinivas tidak mau berbicara dengannya. Arun akan memberi upah kepada Rohit. Rohit dengan senang hati membantu. Rohit memberikan kue buatan sang ibu kepada Srinivas. Rohit melihat Srinivas baik-baik saja. Srinivas sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari. Sembari menikmati kue buatan ibunda Rohit, Srinivas dan Rohit mengobrol. Srinivas menasihati Rohit agar meninggalkan komputer dan mencari pekerjaan yang lain. Srinivas mengatakan, komputer adalah pembawa sial. Komputer adalah pemisah antara dirinya dengan Arun. Rohit kesal mendengar ocehan Srinivas. Rohit kembali pulang dan melanjutkan aktivitasnya. Arun meng-email Rohit dan meminta Rohit membelikan ayam kari untuk sang ayah. Karena ayam kari adalah makanan kesukaan Srinivas. Rohit patuh dan menurut saja. Rohit membeli ayam kari di warung dan memberikannya kepada Srinivas. Srinivas memakannya dengan lahap. Beberapa hari kemudian, Arun meminta Rohit untuk memberikan print emailnya kepada kekasih Arun bernama Pankaja. Lagi-lagi, Rohit patuh dan menurut saja. Rohit memberikan print email Arun kepada Pankaja. Pankaja senang karena akhirnya bisa mengetahui kabar Arun setelah 2 tahun berpisah. Pankaja sangat merindukan Arun sang kekasih. Setelah membaca email Arun, Pankaja meminta Rohit untuk mengajarkannya cara menulis email agar Pankaja bisa membalas email Arun. Rohit dengan senang hati akan mengajarkan Pankaja. Rohit lalu kembali pulang. Besok pagi, ibunda Pankaja yang merupakan seorang petani bernama Amma mengantar Pankaja ke rumah Rohit. Pankaja masuk ke kamar Rohit dan belajar komputer. Sejak itu, Pankaja dan Rohit sering bertemu. Pankaja mengatakan kepada Rohit, ia ingin Arun segera pulang dan menikahi dirinya. Tetapi hal itu tidak mudah. Pankaja memahami situasi Arun dan Srinivas yang tidak akur. Karena sering bertemu dan mengobrol, Rohit jatuh cinta kepada Pankaja. Beberapa minggu kemudian, ketika Rohit sedang mengajari Pankaja mengetik email, Rohit mencoba menyentuh tangan Pankaja. Pankaja baru sadar bahwa Rohit menyukai dirinya. Pankaja bingung harus bagaimana. Pankaja lalu kembali pulang. Pagi hari, Anand dan Amma mengobrol di kantor polisi. Anand menghimbau Amma agar menasihati Pankaja untuk tidak sering-sering pergi ke rumah Rohit karena warga desa bergosip bahwa Rohit dan Pankaja pacaran. Amma akan mengatakan hal itu kepada Pankaja. Malam hari, Pankaja sibuk mencari bahan masakan di hutan untuk besok. Sembari makan, Amma menasihati Pankaja agar tidak sering-sering pergi ke rumah Rohit. Pankaja patuh dan menurut saja. Sejak itu, Pankaja dan Rohit tidak pernah bertemu lagi. Beberapa hari kemudian, ketika weekend, Govin, Srinivas, dan Chandran berkumpul bersama. Mereka bertiga minum teh sembari mengobrol. Srinivas mengatakan ia memaksa Arun agar segera pulang. Jika tidak, Srinivas mengancam akan menghibahkan semua hartanya ke panti asuhan. Rohit mendengar omongan itu. Besok pagi, Pankaja memasak ayam kari untuk Srinivas karena Pankaja tahu Srinivas sangat menyukai ayam kari. Setelah memasak, Pankaja memanggil Rohit. Rohit langsung menghampiri Pankaja karena Rohit juga merindukan Pankaja. Pankaja menyuruh Rohit untuk memberikan ayam kari itu kepada Srinivas. Pankaja ingin tahu apa pendapat Srinivas tentang kari ayam buatannya. Namun, Pankaja melarang Rohit memakan kari ayam itu. Rohit patuh dan menurut saja. Sebelum pergi, Pankaja mengecup pipi Rohit. Rohit senang dan tersipu malu. Rohit mengayuh sepedanya dan memberikan kari ayam itu kepada Srinivas. Di tengah jalan, Rohit bertemu dengan tangan kanan Srinivas yang sedang mengurus semua harta Srinivas untuk dihibahkan ke panti asuhan. Rohit ketakutan melihat surat-surat itu. Rohit pulang dan merenung sejenak.
Rohit mengambil sebagian masakan kari ayam buatan Pankaja karena Rohit ingin merasakan masakan Pankaja. Rohit berpikir jika Arun mengetahui Srinivas menghibahkan semua hartanya ke panti asuhan, Arun akan pulang. Jika Arun pulang, Arun akan menikahi Pankaja. Rohit tidak mau hal itu terjadi. Rohit terpaksa harus membunuh Srinivas agar Srinivas tidak menghibahkan surat-surat itu ke panti asuhan. Rohit memberi racun ke kari ayam Srinivas. Rohit lalu pergi berjalan kaki ke rumah Srinivas. Rohit memberikan kari ayam itu kepada Srinivas. Srinivas memakannya dengan lahap. Tak lama kemudian, Srinivas merasa sesak dan tewas di tempat. Rohit langsung membersihkan TKP. Jika nanti orang-orang menyuruh Rohit memberitahu kematian Srinivas kepada Arun melalui email, Rohit tidak akan melakukan hal itu karena Rohit tidak mau Arun kembali ke desa. Rohit lalu berlari pulang melewati hutan gajah agar tidak dilihat siapapun. Suara gemuruh gajah membuat Amma terbangun. Pankaja menyuruh Amma tidur kembali. Govin juga ikut terbangun. Terlihat seekor gajah tewas karena tersengat listrik dan membuat listrik di desa itu padam. Besok pagi, para ART Srinivas kaget menemukan Srinivas yang sudah tidak bernapas. Mereka semua kemudian memberitahu Govin. Govin dan Anan langsung pergi ke rumah Srinivas. Ayam Govin ikut naik ke mobil Govin. Terlihat warga desa berkumpul di rumah Srinivas untuk mengucapkan bela sungkawa. Setibanya di rumah Srinivas, Govin melihat sekeliling. Govin melihat ayamnya bertingkah aneh ketika menghirup sampah di halaman belakang rumah Srinivas. Govin merasa ada yang tidak beres. Setelah melakukan observasi, Govin menyimpulkan Srinivas tewas karena dibunuh. Semua orang kaget mendengar hal itu. Amma dan Pankaja datang dan mengalungkan bunga di kepala mendiang Srinivas. Govin melarang warga desa untuk mengkremasi jenazah Srinivas karena jenazah Srinivas akan diotopsi terlebih dahulu. Govin menelpon dokter forensik dan memerintahkan dokter forensik untuk datang dan membawa jenazah Srinivas. Namun, telepon itu tidak tersambung. Govin dan Anan lalu pergi ke rumah Rohit untuk memerintahkan Rohit memberitahu Arun melalui email mengenai kematian ayahnya. Setibanya di rumah Rohit, Govin dan Anan kaget melihat Rohit tewas di depan komputernya yang terbakar. Anan berasumsi komputer Rohit konslet akibat pemadaman lampu tadi malam yang dikarenakan seekor gajah tersengat listrik. Namun, Govin merasa aneh. Pankaja datang dan kaget melihat Rohit tewas di depan komputernya. Govin heran mengapa Pankaja terlihat begitu kaget. Tanpa ragu, Govin langsung membawa Pankaja ke kantor polisi. Amma menyusul Pankaja ke kantor polisi. Govin mendesak Pankaja untuk mengakui semuanya karena Govin tahu Pankaja adalah pembunuhnya. Ternyata pembunuh Srinivas dan Rohit adalah Pankaja. Cetir! Amma marah dan menampar Pankaja. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Srinivas dan Rohit. Ketika Pankaja belajar komputer dengan Rohit, Rohit jatuh cinta kepada Pankaja. Pankaja tidak suka dengan hal itu karena Pankaja tidak mencintai Rohit. Pankaja mencintai Arun. Pankaja berencana membunuh Srinivas agar Srinivas tidak menjadi penghalang hubungan dirinya dengan Arun. Dengan membunuh Srinivas, Arun bisa cepat pulang dan menikahi dirinya. Pankaja juga melakukan hal itu agar Rohit menjauh dari dirinya. Malam itu, Pankaja mengambil tanaman beracun di hutan dan merendamnya di dalam air. Setelah beberapa hari, racun itu mencair. Pankaja memasak racun itu dengan kari ayam untuk diberikan kepada Srinivas. Pankaja mencium pipi Rohit agar Rohit mematuhi dirinya untuk tidak memakan kari ayam itu. Karena Pankaja tidak berniat membunuh Rohit. Pankaja hanya berniat membunuh Srinivas. Tapi ternyata Rohit tetap memakannya. Sesaat setelah Rohit memakan kari ayam Pankaja, lampu di desa padam akibat gajah yang tersengat listrik. Hal itu membuat komputer Rohit terbakar. Karena racun kari ayam Pankaja, Rohit tidak bisa bergerak dan tewas di depan komputernya yang terbakar. Setelah menceritakan semuanya, Govin merenung sejenak. Govin kasihan melihat Pankaja. Govin tidak menghukum Pankaja. Govin membiarkan Pankaja pulang begitu saja.
Anan heran melihat sikap Govin karena biasanya Govin tegas terhadap penjahat. Anan meminta Govin untuk tetap menghukum Pankaj karena Pankaj sudah membunuh 2 orang sekaligus. Namun Govin menolak. Govin berdalih Pankaj berhak mendapatkan kesempatan yang kedua. Anan hanya terdiam. Tak lama kemudian Anan mengantar Govin pulang ke rumahnya. Sebelum masuk ke dalam rumah, Anan bertanya mengapa Govin membiarkan Pankaj begitu saja. Govin hanya terdiam. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Govin. Dahulu, ketika muda, Govin berlari ke hutan untuk menyelamatkan kedua adiknya yang diceburkan ke dalam sumur oleh ibunda Govin. Beruntung, Govin berhasil menyelamatkan kedua adiknya dan juga ibundanya. Penyelamatan itu dibantu oleh Srinivas. Govin kesal karena ibundanya terus mengajak kedua adiknya untuk melakukan bundir. Ibunda Govin melakukan hal itu karena ibunda Govin agak lain. 5 tahun kemudian, Govin menikah. Setelah menikah, Govin akan ditempatkan di kantor polisi di kota. Govin mengkhawatirkan kedua adiknya. Govin takut ketika Govin tidak ada, ibundanya mengajak kedua adiknya melakukan bundir lagi. Karena itu, dengan terpaksa, Govin membunuh ibundanya. Govin mengambil tanaman beracun di hutan. Setelah beberapa hari mencair, Govin memasak makanan kesukaan ibundanya dengan cairan racun itu. Setelah dimasak, Govin memberikan makanan itu kepada ibundanya. Tak lama kemudian, sang ibu tewas di tempat. Govin menangis ketika mengingat masa lalunya. Meskipun sudah tua seperti saat ini, Govin tetap merasa bersalah. Govin terus meminta maaf kepada mendiang sang ibu. Govin lalu menutup pagarnya dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Anan kembali ke kantor polisi. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.